saya menyerap pikiran besar dari Muhammadiyah termasuk moderasi yang memang berbeda. Nah kebetulan ketemu dengan saya punya alam pikiran mungkin sejak muda, sejak belia juga sejak remaja tanpa dan sebelum saya kenal dengan pikiran-pikiran pluralisme misalkan, saya cenderung pada sesuatu yang inklusif, bisa ketemu dengan siapa saja yang berbeda. Kemudian kalau ada masalah tidak menyelesaikan dengan cara menang-menangan gitu kan. Bahkan saya paling tidak suka kekerasan gitu. Jadi dulu kecil kalau ada orang bertengkar saya pergi gitu. Kan nggak kuat mendengar orang bertengkar gitu. Tapi setelah jadi ketua Muhammadiyah malah jadi kuat lihat orang bertengkar. Bila perlu supaya berhenti saya suruh bertengkar. Nah, kalau saya suruh bertengkar malah jadi berhenti gitu. Sampai dia capek bertengkar gitu. Jadi, nah moderasi beragama itu saya konstruksi sebenarnya menjadi satu paket besar dalam moderasi dalam seluruh dimensi kehidupan. Tidak, saya tidak fokus pada moderasi beragama, tapi itu paket lain lagi. Mas Fajar biasa nanti ada satu buku lagi ke depan tentang moderasi berbangsa. Nah, sebenarnya dalam konteks moderasi beragama, semua orang sudah bicara soal itu kan, terutama di satu dekade terakhir lah, atau mungkin paling top dua dekade terakhir orang berbicara tentang moderasi, moderasi beragama. Tapi lama-kelamaan saya melihat ada tren yang kan malah cenderung jadi ekstrim gitu ya, cenderung jadi moderasi tapi jadi ekstrim. Nah itu yang saya lihat gitu ya. Itu dari situ kemudian saya mencoba merekonstruksi apa yang itu, tetapi kurang begitu kuat hidupnya. Maka puncaknya di pidato guru besar saya di UNY yang pesertanya seperti peserta tanwir waktu itu. Tapi saya kesempatan justru di situ untuk menyampaikan konsep moderasi. Nah, coba ya, kalau ini singkat saja, konsep moderasi dalam pandangan saya dalam beragama ya, seperti yang lain itu kan ada banyak posisi, tidak tunggal. Posisi pertama moderasi beragama itu posisi tengah di antara sekian banyak ekstrim. Itu konsep dasarnya. Al-wasut, dewasa, itu di tengah, kayak wasit itu. Jadi wasit di tengah, di antara berbagai tarik menarik. Jadi wasit itu kan gampang ya, ada paham itu tetap aja dia harus bisa. Nah, yang ekstrim itu ada banyak kemungkinan. Ada ekstrim karena hulu kalau dalam Islam, berlebihan dalam beragama, turah-turah ya, kalau bakmi itu bakmi godok gitu ya. Ada yang kecenderung tafrid ya, tirat itu berkekurangan ya, berkekurangan, jadi penegasian. Jadi yang satu berlebihan, yang satu berkekurangan, cenderung menegasikan itu konsep tafrid gitu. Nah, yang kelebihan ada yang kekurangan. Kalau kelebihan itu ya seperti ada tiga sahabat datang ke Nabi itu, tapi lewat Aisyah, ingin ujuk ketaatan dalam beragama. Yang satu bilang, saya ini selalu puasa dan nggak buka-buka. Nah, itu itu ekstrim. Yang satu bilang, saya ini sholat malam terus sampai nggak tidur. Nah, unjuk ketaatan. Yang satu lagi, saya ingin dekat kepada Allah maka saya tidak menikah. Nah, gitu. Nah, bagaimana Nabi kata mereka ke Aisyah? Kalau Aisyah jawab, Nabi itu sholat malam tapi Nabi tidur. Nah, gitu.
Kemudian Nabi puasa, tapi Nabi berbuka dan tidak puasa terus-menerus. Lalu Nabi juga nikah. Nah gitu. Poin pentingnya itu untuk menunjukkan bahwa berlebihan dalam beragama itu tidak dikehendaki oleh Nabi sendiri. Nah, itu. Jadi, maka ada orang yang terus menulis di masjid itu, ada orang yang justru tidak sama sekali ke masjid. Nah, yang tidak sama sekali ke masjid itu dia yang berkekurangan tadi, yang tafrid atau taksir, gitu ya, mengurang-urangkan agama. Nah, dalam realitas ada dua benturan sekarang itu, gitu kan, ada dua benturan itu. Konsep moderasi ditarik pada hal yang cenderung orang sebut menjadi agak liberal, gitu ya. Agak liberal. Apa saja boleh, gitu kan. Sampai ibadat antar satu agama itu boleh dicampur lah, gitu. Kayak chat itu chat yang oplosan lah, gitu kan. Apa saja boleh, sehingga nyaris nggak ada bedanya. Saking ingin toleran. Nah, ini termasuk yang tafsir. Ini yang dikritik. Nah, dan ini yang agak sering dimunculkan oleh Kementerian Agama belakangan ini. Misalkan KUA kemarin kan, yang ternyata teman-teman dari non-Islam juga nggak bersetuju gitu. Jadi menyajikan sesuatu yang berlebihan. Gitu. Nanti mungkin dulu kan zaman turunnya kuliah ayyuhal kafirun itu kan ibadah gantian di gereja, di masjid. Tidak harus begitu. Tidak harus begitu. Ini lalu muncul kontra terhadap moderasi, lalu tidak ingin menggunakan kata moderat sama sekali. Maka sekarang yang muncul wasatiyah. Kelompok ini ada di kalangan Muslim, tidak sama sekali mau menggunakan kata moderat. Karena moderat itu sudah dibawa ke tempat tadi. Nah, moderat dibawa ke kecenderungan liberal. Maka wasatiyah, tawasud. Wasatiyah aja, nggak ada istilahnya. Padahal susah juga, kalau bahasa Inggrisnya kan mesti harus ada gantinya kan. Kalau kita moderat itu ya apa, the middle path, gitu ya, the middle path. Jadi, tapi ini nggak menggunakan itu. Nah, saya lihat kecenderungannya yang tidak mau menggunakan kata moderat itu ke konservatisme, jadi cenderung ortodoksi. Biarpun ada tokoh yang dulu moderat, anti kata moderat, ya, tapi lama-lama saya lihat juga pikiran konservatif juga, atau ortodoksi. Nah, kira-kira ini posisi binarnya. Tapi jabaran dari itu banyak. Beragama yang hanif tapi toleran. Nah, ini kan coba ketika Nabi ditanya tentang beragama yang dicintai Allah, Nabi kan menjawab al-hanifiyatu samhah. Nabi kan menjawab agama yang dicintai Allah itu yang hanif dan samhah. Hanif itu lurus, wa aqim wajhaka lid-din hanifah. Artinya setiap orang, setiap umat beragama berpegang teguhlah pada keyakinan agamanya tanpa mencari-cari untuk disamakan. Tapi nah, samhahnya itu lapang hati, toleran, terbuka, dan seterusnya. Jadi ini yang perlu dikembangkan itu. Jadi ada hanifnya, ada samhahnya. Lalu buah dari itu ada tasamu, toleran terhadap perbedaan. Bahkan di internal cara praktek beragama ada tanawu. Tanawu itu berbeda praktek beragama, kayak Muslim ketika baca Al-Fatihah ada basmalah dengan terang dan tersembunyi. Biarpun ada juga yang tidak baca, memang ada mazhab yang memang tidak membaca. Jadi ada yang sir, ada yang zahir, ada yang sama sekali tidak membaca. Dan nggak apa-apa, itu tanawu. Tapi kalau coba diyakini dengan keras ya nggak bisa itu. Maka konsekuensi dari itu beragama yang moderat itu selain tadi terbuka, kemudian toleran, tanawu, lalu lebih jauh lagi
beragama dengan mudah di tengah kesulitan, dan beragama untuk mencari solusi mudah. Maka kan di Al-Quran itu kenapa orang nggak bisa berpuasa dengan fidyah, kan? Terus ibu hamil menyusui dan sebagainya, itu kan ya itu yang disebut dengan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Tuhan menghendaki yang mudah, tidak menghendaki yang susah. Itu yang dipakai Muhammadiyah ketika COVID 2,5 tahun. Jadi bukan mengharamkan sholat bareng di masjid, tapi mencegah kedaruratan. Biarpun ada juga warga Muhammadiyah yang tetap nggak mengikuti PP Muhammadiyah. Jadi masjid mau aja masih dibuka kok, masjid kok ditutup. Jadi cara perbandingannya tidak bagus. Padahal justru di saat mau dibuka kita harus jadi panutan, bukan ikut-ikutan kan gitu loh. Kan masjid berbeda dengan mall. Jadi mestinya kita harus jadi contoh gitu. Kemudian beragama yang mencerahkan, mencerdaskan, memajukan, itu juga bagian dari wasatiyah. Kenapa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatona litakunu syuhada'a 'alan, supaya dia menjadi saksi, menjadi syahid terhadap kehidupan. Jadi tidak cukup wasatiyah itu baik, beragama itu harus baik, tapi juga berbuat maslahat buat orang banyak, rahmatan lil alamin. Baik saja tidak cukup, tapi agama harus menjadi pusat peradaban. Nah, gitu. Tapi bedanya, yang berikutnya, beragama yang membangun pusat peradaban itu yang juga tenahan atau wasatiyah atau moderat, yakni ada individunya, ada kolektifnya, gitu kan. Ada jasmaninya, ada ruhaninya. Jadi semua dipentingkan, ada dunianya, ada akhiratnya. Itu wasatiyah itu. Dari berbagai aspek itu diperhatikan. Jadi, yang terakhir aspek negatifnya, ya kalau wasatiyah tidak boleh tafsiri, mengkafirkan orang atau tazaku, merasa diri paling suci, paling benar beragama. Wala tuzaku anfusakum wallahu a'lamu biman ittaqa, kan itu. Dan kamu jangan merasa paling suci, paling benar dalam beragama, padahal hanya Tuhan yang tahu siapa di antaramu yang paling bertakwa. Jadi ada dimensi penegasian, tidak boleh juga kita menganggap paling benar. Nah, kunci dari banyak masalah pertengkaran dalam kehidupan kita, termasuk beragama, karena kecenderungan ekstrim atau sebaliknya ekstrim yang mengarah ke berlebihan atau berlebihan. Disitulah konsep moderasi yang bisa dikembangkan. Dan yang terakhir, kebetulan saya lahir dalam kultur Sunda, itu ada istilah sikir tengah, gitu ya. Sikir tengah itu sikir mahkota, mahkota ya, tapi posisinya di tengah, dari atas bawah, pasti di malah kan nggak ada mahkota di bawah. Jadi mesti di atas, kemudian ya punya dimensi, ya jadi mahkota, dan menjadi sesuatu yang sangat penting, menjadi energi positif, sesuatu yang menebar rahmat bagi semesta dan sebagainya. Sehingga konsep sikir tengah itu ya memang seperti mahkota di tengah itulah yang dikutip oleh Pak Jokowi ketika mengapresiasi banyak buku itu. Jadi maka tidak perlu cemas dengan moderasi beragama yang kemudian saya sempat menemukan kecemasan, tapi juga untuk mendelegitimasi bahwa moderasi itu nggak jelas, beragama yang tidak jelas gitu. Di tengah-tengah itu tidak jelas, padahal jelas di tengahnya gitu kan. Kayak ini kan lorong ini jelas tuh di tengah, di antara ini dan itu. Siapa bilang di tengah nggak jelas gitu ya. Karena itu tadi ada trauma terhadap konsep moderasi yang kebablasan gitu kan. Tapi juga itu tidak jadi alasan untuk membungkus ortodoksi sebenarnya. Untuk membungkus ortodoksi tidak jadi alasan untuk menyembunyikan ortodoksinya lalu dengan cara melihat sisi lain dari moderasi yang pejoratif gitu kan. Itu tidak fair.
keren juga kan. Jadi beragama yang ya sebenarnya di tengah itu eklektik kan. Di tengah itu eklektik, kita di dalam satu posisi mutlak, tetapi disitulah garis tengah yang tadi kita dijaga. Kira-kira itu gagasan dasar yang hidup dalam pikiran saya, yang juga sebenarnya berinteraksi juga dengan pikiran-pikiran yang sama di dalam lingkungan umat beragama maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu, Juli, terima kasih sekali lagi.